Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuriza Ferdiana ingin sedikit menerangkan tentang pasar uang pasar modal, mengenai konsep-konsep pasar modal, yaitu tentang sejarah dan aktivitas pasar modal. Jadi yang pertama di sini yaitu tentang sejarah pasar modal yang diawali pada tahun 1912. Pada tahun ini berdirinya Vereniging voor de Effectenhandel oleh Belanda di Batavia. Jadi di sini untuk memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Nah, itu sempat tutup pada tahun 1914 karena Perang Dunia Pertama, namun dibuka lagi pada tahun 1918 seperti itu. Yang kedua, sejarahnya pada tahun 1925. 1925 ini perkembangan di Batavia, perkembangan pasar modal di Batavia itu sangat pesat, sehingga didirikan lagi bursa di Surabaya dan di Semarang. Pada tahun 1952, Bursa Efek Jakarta itu dibuka kembali dan operasionalnya itu dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang beranggotakan bank swasta, bank negara, dan pialang efek. Kemudian pada tahun 1977 sampai 1987 itu, peranan pasar modal itu mengalami kelusuan yang disebabkan karena prosedur emisi saham dan obligasi yang begitu ketat. Ke tahun 1987 sampai 1988, pasar modal mulai bergairah setelah muncul paket kebijakan, yaitu pada tahun 1989. Mohon maaf salah, jadi paket kebijakan itu muncul pada 1987 dan pada tahun 1988, itu yang benar. Kemudian pada tahun 1989 sampai 1992 tercatat 37 perusahaan itu go publik pada tahun 1989. Pada periode tersebut berdiri Bursa Efek Surabaya, kemudian Bursa Paralel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran Bapepam sebagai pelaksanaan bursa. Kemudian pada tahun 1995, Jakarta Automatic Trading System memulai era perdana transaksi secara otomatis dan tanpa bukti fisik Bursa Paralel Indonesia. Dan pada Bursa Efek Surabaya itu melakukan merger. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2008, Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta itu melakukan merger pada akhir tahun 2007. Kemudian berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Jadi itu sejarah singkat mengenai pasar modal yang berada di Indonesia. Selanjutnya di sini ada definisi pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Apa toh pasar modal itu? Banyak yang bertanya seperti itu. Jadi definisi pasar modal di sini itu merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana berinvestasi bagi pemilik dana, seperti itu. Pengertian singkat mengenai pasar modal. Di sini ada definisi, pasti ada juga fungsi pasar modal dong. Jadi fungsi pasar modal di sini yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Selain memiliki fungsi, pasar modal juga memiliki manfaat. Manfaat pasar modal di sini dirasakan oleh para investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Di sini pun juga ada instrumen pasar modal. Jadi saham itu merupakan, dalam instrumen ini saham menjadi produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Dan memang tujuan pasar modal itu, tujuan utamanya yaitu keberadaan pasar modal suatu negara memperdagangkan saham, seperti itu. Kemudian di sini ada berbagai
jenis surat berharga lainnya, yaitu pertama surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, obligasi, tanda bukti, unit penyertaan kontrak investasi, kontrak berjangka atas efek, kemudian ada efek beragun aset, dan sertifikat penitipan efek indon. Itu merupakan jenis surat berharga. Jadi di sini juga akan membahas tentang aktivitas pasar modal. Apa sih aktivitas pasar modal itu? Apa aja? Yang pertama yaitu mengadakan penilaian terhadap perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Yang kedua, aktivitasnya yaitu menyelenggarakan bursa pasar modal. Yang ketiga, memperdagangkan saham-saham dan surat berharga. Yang keempat, yaitu meningkatkan peredaran efek. Yang kelima, yaitu mempermudah penguangan surat-surat berharga. Yang keenam, yaitu mempermudah pengusaha untuk mengumpulkan modal. Yang ketujuh, yaitu mengikuti pengembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya. Setelah saya menjelaskan sedikit menerangkan tentang pasar modal tadi, muncul nggak sih pertanyaan tentang bagaimana sih kondisi perkembangan pasar modal Indonesia saat sekarang ini, pandemi ini. Jadi menurut saya kondisi pasar modal Indonesia itu banyak investor yang mencabut sahamnya dari perusahaan Indonesia adanya virus corona ini. Kenapa? Karena penyebaran virus corona itu begitu cepat sehingga berdampak bagi perekonomian Indonesia dengan begitu cepat pula. Tidak terkecuali bagi perekonomian Indonesia, perekonomian global yang terus menunjukkan volatilitas bahkan cenderung menurun. Jadi ketidakpastian atas jangka waktu redanya pandemi ini membuat pasar modal saat ini di Indonesia ini hampir seluruh negara, tidak hanya di Indonesia saja, tapi hampir seluruh negara mengalami koreksi dalam yang begitu dalam untuk negara Indonesia dan seluruh negara. Jadi dari himbauan pusat untuk melakukan WFH dan aktivitas di rumah saja itu cukup signifikan karena dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi yang tercermin dalam pergerakan pasar modal dalam 1 bulan belakangan ini. Namun aktivitas pasar modal saat ini saat kondisi pandemi ini adalah IHSG itu masih positif. Hanya saja pada tahun 2020 ini masih dipantau lantaran adanya virus corona. Seperti itu. Jadi penurunan ekonomi ini itu bersifat sementara dan bukan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Tetapi BI telah menyiapkan beberapa skenario untuk menanggulangi sentimen negatif akibat virus corona, seperti melakukan relaksasi agar pasar saham itu tetap menjanjikan. Para investor itu menarik dananya karena dampak pandemi COVID ini. Seperti itu, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, kesalahan, sopan santun saya yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.